أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, para jamaah, Bapak Ibu, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini dari Jumat Pekan Ganjil biidznillah kita bisa bertemu kembali di masjid dan masjid-masjid Allah, di majelis ilmu insyaallah, dalam rangka mencari ridhonya, mencari taqarrub, pendekatan diri kepadanya melalui jalan thalabul syar'i. Semoga Allah mencatat semua niat usaha kita menuju tempat yang mulia ini sebagai amalan ikhlas lillahi ta'ala, dan amalan yang telah kita harapkan sebagai pembela kita yang mulia Allah. Yang melanjutkan dari pembahasan bersama, mengambil faedah bersama dari kitab Al-Ubudiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan juga penjelasannya dari Syarah Risalah Al-Ubudiyah di Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala warahmatullahi. Dan temanya pada kesempatan kali ini adalah lanjutan dari tema sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah telah diketahui, semoga bisa diamalkan, dan terus bahwasanya apa yang dibutuhkan hati kita hamba dari Allah hanya dua saja. Ya, semoga masih ingat ya. Kebutuhan hati seorang hamba akan Allah itu hanya dua saja. Ya, terkumpul dalam satu ayat di surat Al-Fatihah. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang belum bisa meniti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dia belum dikatakan yang meraih tujuan hidupnya. Walaupun dia mendapatkan apapun dari dunia, ya hartanya, ya kemewahannya, ya kesehatannya, ya bisnisnya, ya semuanya, ketenarannya, pangkatnya, semuanya. Namun ketika dia tidak memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka belum dikatakan dia berbahagia, belum dikatakan dia mencapai tujuan hidupnya. Dan siapapun yang sudah mencapai tujuan hidupnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, walaupun dari dunianya banyak yang luput, dari dunianya banyak yang kehilangan, dari kesenangan hidupnya banyak yang dikurangi, namun ketika dia sudah mampu merasakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itulah orang yang paling berbahagia. Maka sekali lagi kita harus bisa memilah dari saat ini, ketika kita melakukan aktivitas, apakah ini masuk iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan, maka lanjut. Ya, baik itu yang sifatnya adalah ibadah yang murni atau ibadah-ibadah yang bisa dialihkan. Karena ibadah sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah di kitab ini di awal-awal, bahwasanya ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal al-batinah wal zahirah. Ya, sebuah ibadah adalah sebuah nama yang mencakup apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu perkataan, perbuatan yang tersembunyi maupun yang nampak. Semuanya adalah ibadah. Ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji, ya berkata benar, ya amalan hati, amalan lisan, amalan anggota perbuatan, bahkan amalan-amalan mubah pun bisa digiring menjadi ibadah kalau innamal a'malu binniyat, kalau diarahkan menuju ibadah. Nah, maka di sini kita bisa melihat lagi, ketika kita melakukan aktivitas atau menemui sesuatu, ini tujuan hidup nggak ya?
Kalau itu tujuan hidup, iya kena budu, termasuk ibadah, lanjut. Tapi kalau ini kayaknya ini dosa, ini maksiat, ini nggak boleh, maka hentikan segera. Kenapa? Ya disitulah letak kebahagiaan seseorang. Karena kebutuhan dan yang merupakan tujuan hati, tujuan hidup, ketika terpenuhi maka sudah selesai. Dia akan merasakan kelezatan, kenikmatan, ketenangan, ya, ketentraman dengan ia kena budu, dengan hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Namun kalau itu diteruskan berupa dosa, maksiat, waliyadzubillah, walaupun dia menikmati maksiatnya, ini hanya contohnya, waliyadzubillah, melampiaskan semua syahwatnya, mendapatkan apapun yang diinginkannya, tapi dia tidak bisa ia kena budu, maka dia nggak akan pernah merasakan bahagia, tenang, tentram. Selalu aja ada yang gelisah, selalu ada aja yang kurang, karena dia belum mencapai tujuannya. Yang kita contohkan, kalau kita melakukan sebuah perjalanan dengan tujuan Surabaya misalnya, ini contoh, kemudian kita sampai di Surabaya, maka sudah tenang, tujuan tercapai. Demikian juga keseharian kita harus mencapai tujuan iya kena budu wa iya kana sa'i, yaitu dari firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, di surat At-Tariyat ayat 56. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk agar mereka beribadah. Maka kalau kita tiap harinya sudah ibadah, sebenarnya sudah sampai tujuan. Tinggal kita istiqomah aja. Tinggal kita menikmati ibadah demi ibadah, ya sholatnya, ya zikirnya, ya puasanya, ya tilawah Al-Qur'annya, ya menuntut ilmunya, ya semuanya dinikmati. Ya tinggal kita istiqomah. Dan lanjutannya jangan sampai lupa, kita nggak akan bisa iya kena budu kalau kita tidak bisa wa iya kana sa'i. Artinya kita nggak akan bisa sempurna na'buduka ya Allah kalau kita tidak minta nasta'inu bika ya Allah, kalau kita tidak minta pertolongan kepada Allah. Maka dua ayat ini sering kita bahas, yaitu ibadah secara umum, kemudian ditambah dengan iya kana sa'in, ibadah secara khusus. Maknanya adalah selain kita fokus pada ibadah-ibadah yang umum, namun jangan lupa ada ibadah nasta'in isti'anah, yaitu akan membantu kita, karena kita kalau bukan karena Allah bukan siapa-siapa. Baik apa yang kita dapatkan dari ilmu, dari harta, dari apa yang kita peroleh saat ini sehingga kita sampai pada posisi saat ini, semuanya adalah karena pertolongan Allah Ta'ala. Itu ya. Jadi sedikit mengulang yang apa yang disebutkan dari kemarin, dari pembahasan kemarin, bahwasanya lau hasalalahu kullu ma yaltaddu bihi minal makhluqat lam yatma'in. Kalau seseorang mendapatkan semua kelezatan dari makhluk, dari dunia kesenangan, tapi dia tidak bisa menerapkan ibadah, dia nggak akan tenang selamanya. Ya, karena itulah kebutuhan hakiki, kebutuhan yang sangat penting. Ketika itu kebutuhan dipenuhi, maka tenanglah hati itu, tenanglah seorang hamba. Nah itu ya. Jadi harus kita lihat ini iya kena budu, lanjut. Oh ini bukan iya kena budu, ini diarahkan ke ibadah agar bernilai ibadah. Karena ibadah itu luas, bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji, namun semua apapun yang kita ucapkan, kita lakukan, baik nampak atau tersembunyi, yang itu merupakan yang dicintai oleh Allah dan diridhoi olehnya, itulah ibadah. Jadi ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahir wal batin. Jadi setiap nama yang mencakup, yaitu apa-apa yang dicintai dan apa-apa yang diridhoi oleh Allah, baik itu perkataan, perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Nah, yang kita bahas pada kali ini adalah lanjutannya, yaitu betapa lezatnya, yaitu ibadah dan isti'anah. Karena itulah tujuan hidup. Nah, maka kita lihat saat ini, sekali lagi, walaupun ya kadang dalam kehidupan ada yang luput dari apa yang kita inginkan, dari dunia kita, dari orang yang kita cintai, ya kadang diuji dengan musibah, dengan sakit dan sebagainya, namun tetap harus iya kena budu wa iya kana sa'i. Kita harus tetap beribadah bagaimanapun keadaannya, dan kita harus selalu minta tolong kepada Allah sebelum kita minta tolong kepada manusia pada hal-hal yang mungkin mampu dilakukan oleh manusia. Namun jangan lupakan Allah, ialah satu-satunya, ya semuanya dari Allah dan akan kembali kepadanya. Semua kekuatan, upaya, ya baik itu kesenangan, kesembuhan, kenikmatan, semuanya adalah dari Allah.
maka harus minta dulu kepadanya, ya baru kita mungkin minta tolong pada manusia pada perkara-perkara yang mampu, ya, dan dia hadir dan tidak termasuk dalam perbuatan syirik. Ini kita lanjutkan dari penjelasan Syekhul Islam Taimiyah. Bila mengatakan di halaman 176 bagi yang punya kitab, yaitu bila mengatakan wa hadza la yahsulu lahu illa bi i'anatillahi lahu. Ya, dan ini kesenangan ini, kenikmatan hati, ketenteraman hati, ya, kelezatan hati dengan ibadah itu tidak bisa diraih kecuali dengan isti'anah. Ya, ini untuk menjelaskan bahwasanya semua itu tidak bisa diraih kecuali dengan isti'anah, minta tolonglah kepada Allah. Ya, dalam hadis Nabi mengatakan, harus diulang-ulang, yaitu ihris ala ma yanfa'u wasta'in billahi wala ta'jaz. Yaitu minta tolonglah atau bersemangatlah pada perkara-perkara yang bermanfaat untuk agama kita, ibadah kita. Amin. Semangatlah. Namun jangan lupa wasta'in billah. Ya, minta tolonglah kepada Allah, karena minta tolong itu ibadah, maka harus kepada Allah. Dan wala ta'jaz, jangan bersikap ya lemah. Ya, kemudian la yaqdiru ala tahsili dzalika lahu illallah. Tidak akan, ya, seorang hamba meraih hal itu kecuali dengan pertolongan Allah. Fa huwa daiman muftaqirun ila haqiqati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka hakikatnya seseorang itu fakir, ya, sangat-sangat membutuhkan, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah dua kebutuhan hati manusia akan Allah yang harus tiap harinya, tiap detiknya selalu dipenuhi. Kalau tidak, ya hampa dia. Kalau tidak, dia tidak akan merasakan tenang, bahagia. Ya, kenapa? Karena belum nyampe tujuannya. Ketika seorang sudah sampai tujuan, itulah kebahagiaan. Ya, kemudian fa innahu law u'ina ala husuli ma yuhibbuhu wa yatlubuhu wa yashtahihi wa yuridu wa lam yahsul lahu ibadatuhu lillah bihaitsu yakunu huwa ghayata muradihi wa nihayata maqsudihi wa huwa al-mahbubu lahu bil qasdil awwal wa kullama siwallahi innama yuhibbuhu li ajli. Kemudian dikatakan lagi, karena sesungguhnya jika seseorang dibantu oleh Allah Ta'ala, ya, untuk mendapatkan apa yang dia cintai, apa yang dia minta, apa yang diinginkan, ya, namun dia tidak memperoleh, ya, berupa kelezatan ibadah, ya, maka ini belum mencapai, ya, tujuannya. Ya, karena ibadah itu adalah ghayatan muradi. Karena ibadah itu adalah puncak dari keinginan, puncak dari tujuan. Wa nihayati maksudi, karena ibadah itu adalah akhir dari sebuah tujuan. Ya, tujuan awal, tujuan akhir, semuanya puncaknya di ibadah, yaitu mencintai atau beribadah kepada yang kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijelaskan lagi oleh Syekh Shalal Fauzan, famata lam yahsul lahu hadza lam yakun qad haqqaqa haqiqata la ilaha illallah. Maka ketika seseorang belum meraih kelezatan ibadah ini yang kita jelaskan di poin pertama lagi, kelezatan ibadah. Siapa yang belum meraih kelezatan ibadah, iyyaka na'budu, maka dia sebenarnya belum mewujudkan hakikat kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, maka sekali lagi kita ulang-ulang, untuk bisa hati tenang, ya, tentram, ya, bahagia, adem, itu adalah terapkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan itulah makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak yang patut diibadahi kecuali hanya Allah. Semua sesembahan di muka bumi ini kita tolak, semuanya batil semuanya, baru kita tetapkan Allah satu-satunya yang diibadahi secara benar. Nih, kemudian lanjutannya lagi, fal i'anatu minallah idza kanat ala umri dunya wa matami'iha fa innaha la tughni 'anil 'abdi syai'an. Nah, dijelaskan lagi, walaupun seorang hamba kadang dibantu, ya, untuk perkara-perkara dunianya, dia semuanya dapat, ya, hartanya, ya, kedudukannya, ketenarannya, semuanya, syahwatnya, keinginannya, ya, dibantu oleh Allah, namun sebenarnya itu la tughni 'anil 'abdi syai'an, itu sebenarnya tidak bermanfaat untuk hambanya sedikit pun. Kenapa? Itu baru bantuan dunia. Sedangkan tujuan hidup adalah bantuan untuk bisa ibadah. Jadi siapa yang dibantu untuk ibadah, itulah kelezatan, itulah ketenangan, itulah ketenteraman. Amma idza kanatil i'anatu lil 'abdi min Allah jalla wa 'ala ibadatihi fa hadha huwa as-sa'id fid dunya wal akhirah wal mutmainnul wathiqu min rabbih subhanahu wa ta'ala.
Adapun jika bantuan dari Allah itu, pertolongan dari Allah kepada hambanya berupa bantuan untuk bisa ibadah, ya bantuan untuk bisa beribadah, baik secara umum, secara khusus, ya secara hati, lisan dan anggota perbuatan, maka inilah yang dinamakan orang yang benar-benar sa'idun fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang sa'id artinya adalah berbahagia. Orang yang senang di dunia dan di akhirat, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kita minta atina fid dunya hasanah. Hasanah fid dunya itu adalah ibadah. Wa hasanah fil akhirah adalah surga. Hasanah fil akhirah adalah surga dan dijauhkan dari api neraka. Maka bagaimana mungkin dia akan mencapai hasanah fil akhirah kalau dia belum mencapai hasanah di dunia dulu? Ya, bagaimana caranya meraih hasanah di dunia? Yaitu caranya adalah ibadah. Sudah kita lewati dari pernyataan atau perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha, ya, lam yadkhul atau la yadkhulu, man lam yadkhul jannatad dunya lam yadkhul jannatal akhirah. Ya, di dunia itu ada surganya, ada kelezatan hidup. Siapa yang belum memasuki surga dunia, maka dia tidak akan memasuki surga akhirat. Apa itu surga dunia? Ya, ibadah, ma'rifatullah, ya mengenal Allah, mencintai Allah, ya sabar, ya syukur, semuanya adalah ibadah. Maka siapa yang meraih kelezatan ibadah, itulah orang-orang yang benar-benar bahagia. Walaupun dunianya kadang terenggut, kadang tersakiti, kadang terzalimi, kadang ada yang luput, ya itulah dunia. Semuanya ada yang dilebihkan, semuanya ada yang dikurangi. Ya, jadi itulah orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat, dan itulah orang-orang yang tenang dan yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Semuanya dikembalikan kepada Allah. Dan kalau dia mengembalikan kepada Allah, itulah namanya ibadah, namanya rujuk ilallah, namanya inabah ilallah, dan itu juga bagian dari ibadah. Ya, kemudian dilanjutkan lagi, fal abdu la yahsulu 'ala ar-raha wa tuma'nina illa bi ibadatillah. Seorang hamba tidak akan meraih ketenangan, tidak akan meraih kesenangan, ya ketenteraman, ya kemudian adem, ya bahasa kita, illa bi ibadatillah, kecuali dengan ibadah kepada Allah. Jadi hidup tenang, bahagia, ya tentram, yaitu adalah dengan ibadah. Amma idza lam yuwaffaq li ibadatillah wahda fa innahu lan yatma'inna wa lan yartaha abada. Adapun siapa yang tidak diberikan hidayah untuk ibadah kepada Allah, maka sebenarnya dia tidak akan pernah meraih ketenangan dan tidak akan meraih kebahagiaan selama-lamanya. Ya, ini harus kita camkan, ya. Jadi kuncinya ibadah. Dan ibadah itu ya yang wajib-wajib jelas, ya. Yang wajib-wajib sholat, ya 5 waktu berjamaah, ya kita tambah dengan sholat sunnah, dan yang wajib-wajib lagi semuanya kita kerjakan tambah yang sunnah, plus jangan lupa ibadah itu ada 3, ibadah hati, ya ibadah lisan, dan juga ibadah anggota perbuatan. Tinggal kita mendalami itu semuanya, terutama ibadah hati terlebih dahulu, yang sudah kita bahas sering berulang-ulang. Ya, Allah itu hanya melihat hati seseorang terlebih dahulu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah itu tidaklah melihat pada rupa-rupa kalian, harta-harta kalian. Allah tidak melihat ketika di masjid bawa apa, dengan kendaraan apa, ya dengan pakaian apa, dengan muka yang seperti apa, ya dengan kecantikannya, ketampannya, tidak. Tapi Allah hanya melihat ya ila qulubikum wa a'malikum. Allah hanya melihat hati-hati kalian, keikhlasan kalian, ketulusan kalian, apa yang menancap kuat berupa keimanan, keyakinan, ya percaya kepada Allah, tawakalnya, kesabarannya, dan seterusnya. Baru setelah itu amalannya. Ya, maka inna akramakum ya indallahi atqakum. Di surat Al-Hujurat ayat 13, sungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian, ya di antara kalian di sisi Allah, hanyalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan paling ganteng, ya bukan paling cantik, bukan paling kaya, bukan paling terkenal, ya bukan paling terpandang, tapi yang paling bertakwa. Itulah prinsip, yaitu bagaimana meraih kebahagiaan. Ya. Makanya tadi dikatakan siapa yang tidak diberikan hidayah untuk beribadah, gak akan pernah tenang hidupnya, gak akan pernah nyantai hidupnya, selalu gelisah. Ya, na'udzubillah.
Wa hina idzin yakunu qad faqada asla tuma'ninah wa asla roh. Maka yang demikian, kalau keadaan demikian, maka dia kehilangan sumber ketenangan dan sumber kebahagiaan. Ya, naudzubillah. Yaitu siapa yang nggak bisa ibadah lezat, ya dengan nikmat, dengan manisnya ibadah, maka dia kehilangan tumakninah, kehilangan ketenangan dan kehilangan roha, yaitu kenyamanan. Wa dunya la yatma'innu ilaiha wa la yarkanu ilaiha al-mu'min li'annaha tazul. Dan ini harus kita ulang-ulang terus. Bahwasanya dunia itu sebenarnya tidak akan bisa menenangkan seorang mukmin, tidak akan bisa menjadikan tenang seorang mukmin. Kenapa? Dunia itu tazul. Dunia itu sifatnya adalah zailah. Ya, dunia itu sifatnya adalah cepat habis. Zala yazulu itu artinya ya cepat habis. Wal ashab wal a'wan wal junud kadzalika ila zawalin wa la yabqa illa ma bainal 'abdi wa bainar rabbih. Demikian juga dari dunia berupa teman-teman, relasi, kolega, teman-teman bisnis, ya anak buah yang banyak misalnya, atau pasukan-pasukan kalau dia raja, prajurit, yang sebenarnya itu semuanya adalah zawal. Akhirnya adalah zawal, semuanya itu adalah akan sirna, yang akan kembali kepada Allah, yang akan mati, akan habis. Wala yabqa illa ma bainal abdi wa bainar rabbih. Dan tidaklah tersisa yang abadi kecuali adalah apa yang dimiliki seorang hamba dan di antara dirinya dengan Rabbnya, yaitu berupa iman amal soleh. Li'annahu subhanahu wa ta'ala huwal ladzi ta'luhul qulub wa tuhibbuhu wa taltadzu bi ta'atihi wa ta'nasu bi qurbihi fa hadhihi kulluha fawaidul ubudiyyah wa thamaratuha wa nataijuha. Karena Allah dialah yang disandarkan, atau dialah Allah yang hati semuanya bersandar kepadanya, semuanya tunduk kepadanya, yang hati-hati semuanya mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan hati itu akan berlezat-lezat dengan ketaatan kepadanya. Hati itu akan tenang, merasa adem, ya, merasa dekat, ya kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya adalah faedah-faedah ubudiyah, buah-buah ubudiyah, dan juga hasil-hasil positif dari ubudiyah. Ya, inilah ketenangan ya. Jadi sekali lagi, karena dialah Allah satu-satunya kita harus tunduk kepadanya, harus kita cinta kepadanya, harus kita berlezat-lezat dengan taat kepadanya, harus kita merasa tenang, merasa yaitu tidak kesepian kalau kita mendekat kepadanya ya, dan itulah semuanya adalah faedah-faedah ubudiyah, buah-buah dari ubudiyah, dan juga hasil-hasil positif dari ubudiyah. Nah itu ya. Kemudian dilanjutkan lagi, amma ma siwahu innama yuhibbuhu li ajli. Adapun selain Allah, maka boleh kita mencintainya, namun harus karena Allah. Ini sudah kita bahas, yaitu al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ya, yaitu man aqtalillah wa mana'anillah wa ahbalillah wa abghadalillah faqad istakmala iman. Atau kama qala Rasulullah. Jadi siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menolak pun karena Allah, sungguh dia telah menyempurnakan keimanannya. Maka silakan mencintai sesuatu selain Allah, namun arahkan karena Allah, ya, untuk Allah, di jalan Allah, ya, untuk sesuatu yang bisa membantu kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? La yuhibbu syai'an li dzatihi illa lillah. Karena tidak ada yang kita cintai secara hakiki kecuali Allah saja. Adapun selain Allah harus diarahkan kepada Allah Taala. Ini kita jelaskan lagi melalui catatan kaki dari Syekh Shalal Fauzan. Ay la yuhibbu syai'un min al-asya' li dzatihi. Yang artinya sesuatu selain Allah itu tidak mungkin dicintai secara zatnya, ya, kecuali Allah. Hanya Allah yang kita cintai secara zat, maksudnya hakikatnya. Adapun selain Allah, ya, itu kita cintai untuk Allah, ya, itu kita cintai karena Allah, itu kita raih untuk Allah agar mendekatkan diri kita kepada Allah Taala. Ya, jadi innama yuhibbu li gharadin min al-aghrad wa hajatin min al-hawaij. Adapun selain Allah itu kita cintai, kita minta itu untuk sebuah kebutuhan, ya, untuk sebuah tujuan-tujuan, dan tujuan kebutuhan itu harus diarahkan kepada Allah Taala. Sebagaimana ayat yang sering kita baca, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ya lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, ibadahku, penyembelihanku, hidupku, matiku, semuanya dunia akhirati, atau hidup dan mati ini semuanya adalah lillahi rabbil alamin.
Ya, maka inilah ketika seorang mengerti tujuan hidup, maka semuanya harus digiring menuju tujuan hidup. Ya, baik itu yang sifatnya adalah ibadah murni atau yang sifatnya tadi awalnya dunia. Ini perkara dunia, pekerjaan. Nah, bisakah diarahkan ke ibadah? Bisa. Kita arahkan, mencari harta yang halal, tidak mencari harta yang haram. Ya, kemudian untuk membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain, untuk memberi nafkah keluarga, untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya, untuk bisa beribadah, ya, agar tidak terlunta-lunta, ya, dan seterusnya. Semuanya diarahkan ke ibadah sehingga dia hidupnya itu selalu dalam tujuan ibadah, yaitu iyyaka na'budu, dan jangan lupa wa iyyaka nasta'in. Ini lanjutannya. Famata lam yahsul lahu hadza lam yakun qad haqqaqa haqiqata la ilaha illallah wa la haqqaqa tauhida wal ubudiyyata wal mahabbata wa kana fihi minan naqsi wal aibi bal minal alami wal hasrah wal azabi bihasabi dzalika. Ya, maka siapa yang belum mewujudkan atau belum mendapatkan kelezatan ibadah ini, maka diulang lagi, maka dia sebenarnya belum mengamalkan la ilaha illallah. Ya, kenapa? Iyyaka na'budu sama la ilaha illallah itu sama. Benar ya? La ilaha illallah dengan iyyaka na'budu itu sama-sama tauhid. Ya, iyyaka na'budu, kita ulangi penjelasannya, ini sudah pernah kita bahas. Iyyaka itu objek yang didahulukan, kemudian na'budu fi'ilnya, ya. Kalau ada objek yang didahulukan, maka itu mengandung takhsis, pengkhususan dan pembatasan. Artinya kita khususkan Allah yang kita ibadahi. Kita batasi hanya Allah yang kita ibadahi. Jangan keluar dari batasan ini, yaitu kepada selain Allah. Atau jangan malah beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Dan itulah makna la ilaha illallah, sama. Ya, maka siapa yang belum iyyaka na'budu dengan nikmat, dengan lezat, maka sebenarnya dia belum mengamalkan syahadat berarti. Ya, belum mengamalkan la ilaha illallah. Berarti belum bahagia. Walaupun dunianya terpenuhi semuanya, ya, hatinya itu masih ada hampanya, ada gelisahnya. Kenapa? Ini ubudiyahnya belum sempurna. Ya, sekali lagi, siapa yang belum merasakan lazatnya ibadah ini, maka berarti dia belum mengamalkan hakikat la ilaha illallah. Karena iyyaka na'budu dan la ilaha illallah itu sama sebenarnya. Kemudian wala haqqaqa tauhid, dan dia belum mewujudkan tauhid, belum mempraktikkan tauhid, belum mengamalkan tauhid, belum mengamalkan ubudiyah, dan belum mengamalkan mahabbah, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti pada dirinya ada kekurangan, ada aibnya, bahkan ada rasa sakit. Ya, ada rasa sakit, ada penyesalan, dan ada azab disebabkan apa tadi? Disebabkan dia mengurangi atau belum merasakan lezatnya ibadah tadi. Jadi siapa yang tidak berjalan di muka bumi ini, ya, dengan mewujudkan tujuan hidupnya berupa ibadah, maka pasti ada kekurangannya. Ya, berupa kesenangannya belum sempurna. Ya, pasti ada kesedihannya, pasti ada hal-hal yang membuat gelisah hidupnya, dan pasti akan ada rasa sakitnya di situ. Ya, walaupun semuanya nanti ada rasa sakit, kita sebutkan nanti akan ada penyesalannya dan azab, ya, hukuman disebabkan hal itu. Waliyadzubillah. Jadi kita ulangi tadi, walaupun juga semuanya, entah dia beriman, ya, atau dia kafir, semuanya akan diuji. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, tujuannya adalah untuk, ya, menguji di antara kalian siapakah yang paling baik amalnya. Bedanya di mana, ya? Kalau dia orang beriman, mentauhidkan Allah, mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salat, zikir dari hati, lisannya, walaupun tadi sudah kita jelaskan, ya, walaupun dunianya ada yang luput, ada kesedihan, ada rasa sakit, ada diuji dengan musibah, entah pada dirinya, keluarganya, orang tuanya, anak istrinya, dia tetap bisa merasakan bahagia. Tapi orang yang kafir tadi, yang nggak sholat, ya, atau yang nggak beribadah dengan sempurna, juga diuji juga, ya, sehingga dia sama-sama diuji. Tapi bedanya, satunya tadi tetap bahagia, satunya gelisah terus ini, dan nggak ada obatnya kecuali kalau dia rujuk kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya. Jadi bedanya di situ, sama-sama semuanya, mau dia kafir mau dia mukmin, pasti diuji, pasti dia sakit,
Pasti kalau kesandung ya berdarah. Ya apa yang dia kesandung kemudian keluarnya uang gitu, ya nggak ada. Semuanya sakit, semuanya diuji, semuanya pasti ada yang kehilangan, pasti ada yang luput. Tapi bedanya orang yang beriman, dia dalam keadaan kalau diuji dia tetap bisa sabar. Ya kalau dia dapat nikmat dia bersyukur. Kalau dia, ini sering kita ulang-ulangi, kalau dia berdosa dia segera istighfar. Adapun orang yang tidak ubudiyah dengan sempurna tadi, dia diuji dengan musibah gak bisa sabar. Ya kemudian diuji dengan kenikmatan malah kufur nikmat. Diuji dengan dosa malah menjadi-jadi, gak tobat-tobat. Ya naudzubillah. Ya itu gitu. Jadi disitulah letak perbedaan ya orang-orang yang mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan orang yang menyimpang di sana. Ini penjelasannya lagi dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ya. Idza faqada al-'abdu tumaninah wal unsa billah fa innahu lam yuhaqqiq la ilaha illallah. Diulangi lagi. Siapa yang kehilangan rasa tumaninah, rasa lezat, rasa kedekatan dengan Allah, maka sebenarnya dia belum mengamalkan la ilaha illallah. Karena makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi tidak ada sesembahan yang hak yang patut diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah saja. Semuanya adalah Allah. Wal ilah maknanya ilah itu adalah al-mahbub, al-ma'bud, ya al-ma'luh. Artinya adalah yang diibadahi, yang dicintai, dan itulah satu-satunya Allah. Wa ibadatullahi allati tahsulu biha tuma'nina war-raha wal-ladzah was-surur was-sabr wal-ihtisab was-sabat. Dan seorang yang beribadah dengan benar, maka dia akan mendapatkan tumakninah, ketenangan, rohah, yaitu kenyamanan, ladzah, kelezatan, as-surur, kebahagiaan, as-sabr, kesabaran, al-ihtisab, yaitu mengharapkan pahala, was-sabat, dan keteguhan. Dan itulah kebahagiaan. Itulah yang kita minta di Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian wa makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah wa kullu ma'budin siwallah fa ibadatuhu batilah. Ya, adapun makna la ilaha illallah lagi la ma'budu bihaqqin illallah, maka selain sembahan selain Allah atau selain sembahan yang bukan Allah ya, maksudnya adalah sesembahan selain Allah, maka beribadah kepadanya adalah peribadatan yang batil. Ya, kenapa? Li'anna hunaka ma'budatin ma'budatun ghairullah. Karena di sana di dunia ini ada ya sesembahan-sembahan selain Allah. Ailahun, ya ada ibadah-ibadah kepada selain Allah Taala. Semuanya adalah batil. Bahkan dikatakan lagi kulluha hasratun ala ashabiha wa kulluha yaumal qiyamah yakunu bainaha wa baina 'abidiha bughdun wa bara'ah wa tahassud. Ya kama dzakara dzalika wa annahu yal'anu ba'dhum ba'dha. Ini kita jelaskan ini. Jadi siapa yang beribadah kepada selain Allah, ya berbuat syirik, apapun itu bentuk sesembahannya, entah itu dikatakan ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang soleh, baik yang masih hidup atau lebih sudah mati, ada yang menyembah batu-batu, pohon-pohon, ya benda-benda yang lainnya, makhluk-makhluk yang lainnya, semuanya nanti itu akan menjadi hasrah, penyesalan. Semuanya itu nanti akan berubah menjadi bughdun wa bara'ah, akan menjadi permusuhan dan saling berlepas diri. Walaupun ya sudah kita bahas kemarin di ayat surat Al-Baqarah, yaitu wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada di antara manusia yang menjadikan sesembahan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Adapun orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Ini penjelasannya gimana ya? Yaitu ada kadang seorang di dunia ini ya, entah itu kaum atau apapun itu, mereka mencari sesembahan selain Allah, tujuannya biar merasakan cinta, biar merasakan kedekatan, biar menjadikan ketenangan. Namun apa daya, di dunia tidak mendapatkan hal itu, di akhirat malah semuanya menjadi permusuhan. Semuanya menjadi penyesalan dan saling melaknat satu dengan yang lain. Ini disebutkan di banyak ayat. Jadi siapa yang menyembah selain Allah, maka selain Allah nanti akan berlepas diri pada penyembahnya, akan memusuhi orang yang menyembahnya, akan melaknat satu dengan yang lain. Nah, ini kita sebutkan, kalau kita ingin mencatat. Yang pertama adalah di surat Al-Ankabut.
Dari surat Al-Ankabut, qala Allah Ta'ala ayat 25, wa qala innama takhadtum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dun wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasir. Jadi ini menceritakan tentang bagaimana perkataan Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Jadi apa yang kalian jadikan sesembahan berhala-berhala selain Allah, yang kalian ingin meraih mawaddah, ingin meraih cinta, ketenangan di kehidupan dunia, maka nanti pada hari kiamat yakfuru ba'dukum bi ba'din, semuanya akan saling mengingkari satu dengan yang lainnya. Bahkan yal'anu ba'dukum ba'dun, ya, semuanya akan saling melaknat satu dengan yang lainnya, berlepas diri semuanya. Dan ujung-ujungnya semuanya adalah ma'wakumun nar, tempat mereka adalah ya di neraka. Wa ma lakum min nasir. Itu disebutkan di surat Al-Ankabut ayat 25. Jadi orang yang menyembah selain Allah, yang disembah dengan yang menyembah, nanti akan saling bermusuhan. Walaupun di dunia kelihatannya saling mencintai, saling membutuhkan, tapi nanti semuanya akan ya bermusuhan, akan jadi musuh, akan jadi penyesalan, akan saling melaknat satu dengan yang lainnya. Ya, kemudian juga disebutkan di surat Al-Ahqaf ayat 6, qala Allah Ta'ala wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan nanti ya bersama sesama-sesama mereka, maka mereka semuanya nanti akan menjadi a'da, akan menjadi musuh-musuh. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka nanti mengingkari ya apa yang disembah dan apa yang disembah, semuanya saling mengingkari. Yal'anu ba'duhum ba'dun wa yatabarra ba'duhum min ba'd. Jadi saling melaknat satu dengan yang lain, saling ya melepaskan diri satu dengan yang lain. Ya itulah endingnya ya, akibatnya bagi orang-orang yang menyembah selain Allah. Nanti yang diharapkan membantu mereka, menolong mereka, memberi syafaat, yang menyelamatkan mereka dari azab, semuanya saling melaknat, ya saling melepas diri, dan tidak ada yang bisa menolong ya kecuali Allah Ta'ala. Ya. Lanjutannya ada juga di surat Fatir. Kalau tadi Al-Ankabut 25, Al-Ahqaf ayat 6, dan juga surat Fatir ayat 14, ayatnya berbunyi in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lahum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Ya, jika kalian menyeru mereka selain Allah, ini yang ditujukan adalah orang-orang yang sudah mati, ya para wali, penghuni kubur, yang mereka sudah mati, mereka nggak akan bisa mendengarkan permintaan kalian, nggak akan bisa mendengar doa-doa kalian. Walau sami'u, ya oke lah kalau mereka misalnya bisa mendengar, mastajabu lahum. Kalau seandainya mereka mendengar, juga nggak akan bisa mengabulkan permintaan mereka. Ini bentuk dalam debat ya. Yaitu hujahnya itu sudah KO sebenarnya, sudah kalah dari awal. Orang-orang mati nggak akan mungkin mendengar. Kalaupun mereka mendengar, nggak akan mungkin mengabulkan. Lalu bagaimana kalian minta sama orang yang sudah mati? Jadi apa yang kalian sembah selain Allah, yang diwujudkan dengan orang-orang soleh yang sudah mati, yang di kuburannya diminta-minta, mereka nggak akan dengar. Ya udahlah, ngalah. Oke, kalau mereka bisa mendengar, juga nggak akan bisa mengabulkan. Dan nanti pada hari kiamat yakfuruna bisyirkikum, mereka akan mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan. Itulah yaitu ending ya, bagian akhir atau akibat bagi orang yang menyembah selain Allah. Dan banyak lagi ayat, di antaranya adalah surat Al-Hasyr ayat 16, bagaimana syaitan nanti kabur, lepas diri. Ya, syaitan ngajak-ngajak, tapi kalau sudah kufur sama-sama, ya udah, ya minggir, ya saya juga takut. Dan ini disebutkan di surat Al-Hasyr ayat 16. Yang disebutkan kama sali syaitani id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbul alamin. Jadi permisalan orang munafik yang merayu-rayu orang Yahudi, nanti kita akan nolong, ya nanti kita akan berperang bersama-sama orang mukmin. Tapi kenyataannya ketika orang Yahudi diperangi oleh orang-orang mukmin, kemana orang-orang munafik? Lari, ya kabur mereka, takut. Seperti itulah syaitan ketika menggoda manusia, mengajak manusia untuk kufur. Idz qala lil insani kfur, wahai manusia kufurlah. Falamma kafara,
ketika manusia sudah kufur, qala, apa yang dikatakan syaitan, inni bari'um minka, aku berlepas diri darimu. Ini apa enggak jahat ini? Ya itulah syaitan, ngajak-ngajak ketika sudah kufur sama-sama, udah rasakan sih. Saya juga takut. Inni akhafullaha rabbal alamin. Ya aku juga takut kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi itulah syaitan, selalu mengajak kaumnya ya untuk menjadi ashabis sa'ir, untuk sama-sama masuk neraka. Ya, waliyadzubillah. Makanya dikatakan di ayat setelahnya, ayat 17, fakana aqibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha. Ya, fakana aqibatahuma, maka akibat dari keduanya adalah keduanya termasuk dalam ya golongan ahli neraka yang kekal ya di dalamnya selama-lamanya. Wa dzalika jazaa'ul zalimin. Itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Ya, kemudian ada lagi surat Ibrahim ayat 22. Ya, monggo ini bisa dilihat nanti. Inilah khutbah, ya, khutbah syaitan ketika nanti ahlu surga sudah masuk surga, ahlu neraka sudah masuk neraka, barulah syaitan nanti berkhutbah, pidato. Ya, ini diabadikan di surat Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru, dan syaitan nanti berkata ketika perkaranya sudah selesai, innallaha wa'adakum wa'dal haqq, sesungguhnya Allah itu sudah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, ya, dan aku juga menjanjikan kepada kalian namun kalian mengingkari janji Allah. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'watukum fastajabtum li. Jadi maknanya di sini aku hanyalah apa? Ya, aku tidak memiliki kekuatan apapun, aku hanya ngajak-ngajak namun kalian ikut. Fala talumuni walumu anfusakum, maka jangan mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Itulah nanti pidato syaitan ya, ketika semuanya sudah masuk neraka, semuanya masuk surga, dibongkar semuanya. Sebenarnya aku hanya ngajak-ngajak, jangan celah aku, celah dirimu sendiri. Ya. Istilahnya salah sendiri ya. Ya, salah sendiri ngikut saya gitu. Ya, wa ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Ya, aku enggak bisa menolong kalian, kalian juga enggak akan bisa menolongku. Inni kafartu bima asyraktumuni. Nah, lihat di sini, sungguhnya aku mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan kepadaku. Ini orang-orang yang menyembah syaitan, menyembah tauhid, nanti syaitan ini nanti akan mengingkari perbuatan kesyirikan yang dilakukan tadi. Inni kafartu bima asyraktumuni. Ya, aku mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan kepadaku. Ya, innal zalimina lahum adzabun alim. Ya. Semuanya itu adalah orang-orang zalim, bagi mereka adalah azab yang pedih. Jadi itu gini. Jadi dalil-dalil tadi sangat banyak yang menunjukkan bahwasanya kerugian besar bagi orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Nanti saling bermusuhan, saling melaknat, saling berlepas diri. Nah, ini kasihan. Makanya orang yang berbuat syirik itu kasihan. Diharap-harapkan nanti membantu, menolong, menyelamatkan, memberi syafaat, kabur semuanya. Ya, bahkan mengingkari. Adapun beribadah kepada Allah, ya pasti akan Allah tolong. Ya itu gitu. Jadi kita tutup di sini semuanya tadi bukti bahwasanya kesyirikan itu batil, ya, kesyirikan itu nanti berubah menjadi penyesalan, ya, kesyirikan itu nanti akan berubah menjadi saling bermusuhan, waliyadzubillah. Wala yabqa illallah, dan tidaklah yang kekal abadi kecuali Allah, wa ma urida bihi wajh, dan apa yang diinginkan dari wajah. Fal muslim ya'rifu dzalika, maka seorang muslim hendaklah mengerti hal itu. Ya, fa ya'rifu thamaratal ibadah, sehingga dia mengetahui buah dari ibadah. Fal ibadatu laisat adatan bil adat. Ini penting, jangan sampai kelewat. Ibadah itu bukan adat. Ibadah itu bukan kebiasaan. Ya, ibadah itu bukan ritual. Tapi ibadah itu adalah ya kebutuhan kita, tujuan hidup kita. Maka jangan jadikan ibadah itu pokoknya sholat, pokoknya jekulitan sudah, pokoknya qomat kamit, belum. Ibadah itu bukan ritual, bukan kebiasaan, ya, bukan budaya, bahkan bukan. Ibadah itu adalah tujuan hidup. Ya, makanya dikatakan kama yaqulul ladzina la yajiduna ladzatal ibadah wala faidataha. Sebagaimana orang-orang yang mengatakan ibadah itu ritual, ibadah itu adat, ya, ibadah itu kebiasaan, sehingga enggak meraih kelezatan, enggak meraih faedah. Bal ibadatun ni'mah 'azimah, bahkan ibadah itu sebenarnya adalah nikmat yang sangat agung, ya, yartahu bihal mu'min fi hayatihi, yang itu menyebabkan hidupnya itu tenang,
fa in asabatu sarra syakara wa in asabatu dharra sabara ihtisaban liwajhillah. Apapun yang dia alami, kalau dia dapat musibah dia sabar, kalau dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, ya kalau dia mendapatkan tadi musibah dia mengharapkan pahala dari Allah dan dia sabar. Fahuwa la tudhiruhul hawadits wan nakasat allati ta'ti 'alan nas. Dan itu tidak merubah kebahagiaannya walaupun dia ditimpa dengan berbagai macam musibah, keburukan yang semuanya itu juga akan menimpa manusia. Jadi kita tutup ya sekali lagi, li'annahu wathiqun billah, karena seorang yang ahli ibadah dia akan selalu percaya kepada Allah, wa annahu lan yusibahu syai'un illa min sholihi, karena tidak akan menimpa pada dirinya kecuali kebaikan. Ini poinnya nih. Maka apapun yang menimpa, keburukan, musibah, sakit, apapun itu bisa jadi tamhisan li dzunubihi bagi orang ahli ibadah ya. Itu bisa menjadi penghapus dosa-dosanya satu, imma ziyadatan fi hasanatihi, atau bisa menambah pahala-pahalanya, wa imma tanbihan lahu liyatub, atau bisa jadi peringatan bagi dirinya untuk bertaubat. Nah, maka inilah kebahagiaan. Ya seperti yang dikatakan Syekhul Islam Taimiyah, ya mau apapun musuh-musuhku menyerangku, ya semuanya enggak berpengaruh. Mau penjara itu khalwah. Mau membunuhku, pembunuhan itu adalah syahadah. Ya, mau mengusirku dari kampungku, pengusiran itu adalah jalan-jalan, rekreasi. Ya, bisa melihat pemandangan. Dan itulah pada diri seorang mukmin. Jadi apapun musibah yang menimpa dirinya bisa jadi penghapus dosa, atau menambah kebaikannya, menambah derajatnya di sisi Allah, atau peringatannya biar bisa menjadi orang-orang yang bertaubat. Nih, tinggal kita bertanya-tanya nih. Jadi musibah yang kita alami ini, mohon waktu sedikit nih. Ini karena penting. Kadang kita berpikir atau bertanya-tanya, saya kena musibah ini. Ini musibah bagi saya ini nikmat atau azab? Ini hukuman atau menaikkan derajat? Kayaknya saya menaikkan derajat. Saya nggak pernah dosa misalnya. Apa tahu dari mana ini? Atau kayaknya azab ini. Aduh, berat banget. Gimana cara menentukannya? Ini kita nukilkan nih dari perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wah, sufi nih, bukan ya? Ya, ini kita harus dudukkan ya, kita harus luruskan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau adalah imam Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, imam yang dari kaum salafun saleh. Ya, namun pengikutnya yang terlalu hulu kepada beliau. Jadi untuk melihat tanda-tanda seseorang itu ketika dapat ujian musibah, apakah itu menghapuskan dosanya atau itu hukuman, nah ini dilihat ya. Mohon waktu ini penting. Jadi kalau dia didapati wujudus sabr jamil min ghairi syaqwa wala jaza wala dojar wala thiqal fi ada'il awamil wa ta'at. Jadi kalau dia ketika diuji dengan musibah, sakit, kehilangan, pokoknya yang menyakitkan semuanya, dia bisa sabar dengan kesabaran yang indah, nggak sambat, nggak ngeluh, ya nggak merasa berat, tetap ibadah istiqomah. Nah, berarti itu apa? Ya itu berarti kebaikan. Tapi kalau diuji musibah, sakit, kehilangan, ngeluhnya bukan main, nggak sabaran, marah-marah, nyalahin orang, ya ini berarti hukuman sudah. Berarti itu apa? Ya azab. Tapi nggak apa-apa, azab di dunia itu juga kebaikan. Karena jika Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, disegerakan azabnya di dunia sehingga di akhirat selesai. Nggak apa-apa. Semuanya adalah tamhisan, semuanya adalah pembersih dosa-dosa. Namun itu tadi, untuk melihat apakah ini nikmat atau musibah, nikmat atau azab, lihat pas kita diuji itu bisa sabar nggak? Ya bisa tetap istiqomah nggak? Bisa tetap sabrun jamil. Sabrun jamil sudah pernah kita bahas. Sabrun jamil adalah nggak ngeluh sama sekali. Ya nggak apa bahasanya ini? Nggak ngerang sama sekali. Nggak merasa berat sama sekali, tapi malah senyum. Oh ya diterima, ya alhamdulillah. Bahkan dapat hikmah-hikmah yang banyak. Tetap bisa ibadah, tetap bisa mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Nah, maka itu adalah ya semoga itu bagian dari kebaikan. Tapi kalau diuji malah marah-marah, emosi, ya, kemudian nggak ridho, kemudian pokoknya ngeluh aja, bahkan mengeluh kepada manusia makhluk, kemudian ibadahnya malah keteteran, ya nggak bisa istiqomah, ini bahaya.
Ya, walaupun demikian sekali lagi kalau ujungnya adalah tetap untuk ibadah, taubat, maka itu juga kebaikan. Itu tanda-tanda untuk melihat musibah ini bagi kita adalah nikmat ataukah azab dari tadi respon kita terhadap ujian tadi. Ya, semoga semuanya bermanfaat ya. Kurang lebih mohon maaf, tentunya banyak yang berbicara, tentu banyak salahnya. Kita akhiri, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dimudahkan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, agar kita selalu mewujudkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amin. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد